Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 Sina. Semoga di pagi hari ini anak-anak tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dan terus semangat dalam menerima pembelajaran untuk setiap harinya. Anak-anak, setelah kalian menerima hasil penilaian tengah semester yang dilaksanakan dengan cara daring, maka Bu Guru harapkan untuk yang kedepannya anak-anak bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Anak-anak, untuk materi pagi hari ini kita belajar bersama-sama mengenai materi FPB dengan arti faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar atau familiarnya disebut dengan FPB dari dua bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Terdapat beberapa metode atau beberapa cara untuk mencari FPB. Yang pertama, dengan menggunakan faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Dan FPB itu sendiri adalah nilai paling besar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih itu. Contohnya anak-anak, carilah FPB dari 4, 8, dan 12. Nah, jika menggunakan cara faktor persekutuan, maka kita faktor dulu dari angka 4. Masih ingat ya anak-anak? Faktor dari angka 4 yaitu 1, 2, dan 4. Dengan cara 1 yang waktu itu ya dengan menggunakan tabel. Dengan cara ini kan 1 kali 4, kemudian bisa 2 dikali 2, kemudian bisa 4 dikali 1. Nah, maka faktor persekutuannya 1, 2, dan 4. Guru ingatkan kembali. Untuk yang kedua, faktor dari 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8 dengan cara yang sama jika mencari faktornya. Kemudian faktor 12 yaitu dengan angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka dari faktor 4, 8, dan 12, faktor persekutuannya yang sama ya nak ya, kita ambil yang sama. Ini 1, kemudian angka 2, kemudian 4. Maka faktor persekutuannya dari ketiga bilangan tersebut adalah 1, 2, dan 4. Nah, nilai yang terbesar dari 1, 2, dan 4 ini adalah 4. Sehingga FPB-nya didapatkan 4. Paham anak-anak? Nah, untuk yang kedua, mencari FPB dengan faktorisasi prima dengan cara menggunakan pohon faktor. Tentukan FPB dari 4, 8, dan 12. Kita buat pohon faktornya 4 dengan bilangan prima dibagi 2. 4 dibagi 2 dengan hasil 2. Kemudian 8 dibagikan 2 hasilnya 4. Kemudian dibagi lagi 2 dengan hasil 2. Yang 12 dibagi 2 hasilnya 6, kemudian dibagi lagi dengan hasil 3 sampai habis ya pembagiannya. Sehingga faktor prima dari 4 ini ya 2 dikalikan 2 ini ya, atau 2 pangkat 2. Faktor primanya dari 8 2 dikalikan 2 dikalikan 2 atau 2 pangkat 3. Kemudian faktornya dari 12, 2 dikalikan 2 dikalikan 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Sehingga faktor dari 4, 8, dan 12 yang sama adalah 2, yang sama. Dan yang terkecil
kita ambil pangkat yang paling terkecil itu 2 pangkat 2 dengan hasil 4. Nah, jadi sama ya, kita menggunakan faktor persekutuan hasilnya 4, menggunakan pohon faktor juga dengan hasil 4. Untuk yang contoh selanjutnya, tentukan FPB dari bilangan 20 dan 30. Kita menggunakan cara pohon faktor. 20 kita bagi 2 dengan hasil 10. Kemudian masih bisa dibagi 2 dengan hasil 5. Sehingga 2 pangkat 2 ini ya dikalikan 5. Kemudian 30 kita bagi 2 hasilnya 15. Masih bisa dibagi kembali dibagi 3 dengan hasil 5. Sehingga 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Maka FPB-nya adalah kita ambil yang terkecil 2 dikalikan 5. Dari sini ya yang sama 2 dikalikan 5 dengan hasil 10. Kemudian kita langsung ke yang cara menggunakan tabel. Yang pertama tadi menggunakan faktorisasi. Yang pertama tadi menggunakan faktor persekutuan, kemudian yang kedua menggunakan pohon faktor, yang ketiga menggunakan tabel. Cara tabel ini yaitu membagi bilangan yang dicari menggunakan bilangan prima. Perlu diketahui anak-anak, jika menggunakan tabel, maka yang dikatakan FPB itu yang sama-sama bisa dibagi. Artinya, jika satu bilangan itu bisa dibagi, bilangan yang satunya tidak bisa dibagi, maka dia bukan FPB. Jadi, yang satu bisa dibagi, yang satu pun juga harus bisa dibagi. Itu ya yang disebut dengan, itulah angka FPB. Contoh, tentukan FPB dari bilangan 21 dan 15. Kita buat tabelnya 21, ini 15. Kemudian ini sama-sama bisa dibagi 3. 21 jika dibagi 3, ini menggunakan bilangan prima ya, 21 jika dibagi 3 hasilnya 7. Sedangkan 15 jika dibagi 3 maka hasilnya 5. Ketika angka tersebut sama-sama bisa dibagi, maka ini yang bercetak tebal inilah FPB-nya. Ketemu 1. Coba kita turunkan lagi. Kemudian ini ada angka 7 dan ada angka 5. Kita bagi yang terkecil dulu yaitu 5. 7 dibagi 5 tidak bisa, maka dia turun. 5 dibagi 5 dengan hasil 1. Jika yang satunya tidak bisa, yang satunya bisa, maka dia bukan FPB. Nah, kemudian ini ada angka 7, ini sudah angka 1, maka dibagi 7. Ini 1, hasilnya 1, ini satunya turun. Jika pembagiannya sampai habis, ini nanti menjadi KPK. KPK nanti di bab berikutnya ya anak-anak ya. Nah, maka jika FPB-nya ketemu hanya satu angka, maka FPB dengan hasil 3. FPB antara 21 dan 15 adalah 3. Nah, kemudian kita yang contoh kedua. Tentukan FPB dari bilangan 36 dan 54. Kita menggunakan bilangan prima, pembagiannya 36 dibagi 2 18 bisa, 54 dibagi 2 27 bisa. Berarti jika sama-sama bisa, ini FPB-nya. Masih ketemu 1, kita cari lagi. 18 kita bagi 2 karena ada 9 ya, karena ada angka 18, maka kita bagi 2 dengan hasil 9. 27 jika dibagi 2 dia tidak bisa, maka dia turun. Nah, berarti bukan FPB ya. Kita lanjutkan lagi, ada angka 9, ada angka 27, masih bisa kita bagi 3. 9 kita bagi 3 dengan hasil 3. 27 kita bagi 3 dengan hasil 9. Sama-sama bisa dibagi, maka dia FPB. Nah, kemudian yang selanjutnya ada angka 3, ada angka 9. Ini bisa ya. Dibagi 3, 1 dibagi 3 dengan hasil 3. Maka dia juga disebut FPB. Nah, dari sini bisa diteruskan. Kalau mencari KPK bisa diteruskan sampai habis. Tapi kalau nyari FPB cukup angka yang bisa dibagi saja.
dengan hasil 2 dikalikan 3 dikalikan 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Ingat ya anak-anak, jika pangkat 2 ini bukan 3 dikali 2. Tapi kalau bilangan pangkat itu adalah 3 dikali 3. Jika 2 pangkat 3, maka 2 dikali 2 dikali 3. Bukan 2 kali 3 ya. Ini 2 kali 2. Nah, ini dengan hasil 18. Untuk contoh A, karena hanya bilangan 3 saja yang bisa membagi habis 21 dan 15, maka FPB-nya adalah 3. Untuk contoh B, hanya yang diberi huruf tebal yang bisa dibagi habis bilangan di atasnya saja. Nah, ini ya anak ya, ini contoh A, ini yang contoh B. Kemudian kita yang selanjutnya, yang C. Tentukan FPB dari bilangan ini, bilangan 3 berturut-turut. Ada 75, 105, 120. Kita bagi 2 terlebih dahulu. 75 dibagi 2, yaitu dengan turun ya, tidak bisa. 105 dibagi 2 turun, 120 jika dibagi 2 hasilnya 60. Kita bagi 2 lagi, tetap 75 turun, 105 turun, yang 60 jika dibagi 2 menjadi 30. Kita bagi 2 lagi untuk mengecilkan yang ini ya. 75 turun lagi, 105 turun, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, kalau sudah seperti ini kita bagi 3, semuanya ini bisa ini. 75 dibagi 3 hasilnya 25. 105 jika dibagi 3 hasilnya 35. 15 jika dibagi 3 dengan hasil 5. Ketika bilangan tersebut sama-sama bisa dibagi 3, maka dia FPB-nya. Sekarang ada 25, 35, dan 5. Ini bisa dibagi semua. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 35 jika dibagi 5 dengan hasil 7. 5 jika dibagi 5 dengan hasil 1. Maka ini pun juga FPB-nya. Apakah bisa diteruskan? Silakan. Kalau misalkan diteruskan, maka kalau sampai habis ini disebut KPK. Ya. Nah, karena kita hanya mencari FPB-nya, maka yang bisa dibagi saja. 3 dikalikan 5 dengan hasil FPB-nya 15. Jadi, FPB dari bilangan 75, 105, dan 20 adalah 15. Nah, anak-anak cukup di sini dulu materi pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang tidak mengerti atau yang tidak paham, anak-anak bisa japri ke Bu Guru. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.